Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terus senang saya kalau melihat Bapak Ibu dalam kondisi yang bahagia seperti ini. Kita memang harus mengikuti kegiatan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh percaya diri, selalu berusaha. Tapi tolong tetap ingat Bapak Ibu selalu jaga kesehatan, terutama saat ini masih banyak sekali ancaman virus. Jadi mohon Bapak Ibu selalu ikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita nanti akan belajar di ruang kolaborasi ini mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, di mana Bapak Ibu sudah melakukan diskusi kelompok. Nah, nanti kita di sini akan mempresentasikannya. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, saya mohon Pak Sunaryo untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Sunaryo. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemudahan dalam belajar kali ini. Doa dipersilahkan. Cukup. Nah, terima kasih Pak Sunaryo. Saya izin share dulu nih Bapak Ibu untuk melihat kegiatan apa saja yang nanti Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Saya share screen dulu sebentar. Sudah Bu, sudah. Ya, sudah nih Pak, sudah terlihat. Nah, di sini nanti kita untuk kegiatan ini ada pembukaan, kemudian nanti ada refleksi pelajaran modul sebelumnya, kemudian ada aktivitas sesi di mana presentasi dari hasil diskusi, kemudian ada review aktivitas pembelajaran dan penutup. Tadi sudah kita buka bersama. Selanjutnya adalah refleksi. Materi sebelumnya, Bapak Ibu pada eksplorasi konsep sudah mempelajari bagaimana konsep-konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya rasa Bapak Ibu sudah mulai mendalami apa itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan yang diharapkan nanti menjadikan budi pekerti anak-anak didik kita itu menjadi semakin baik. Nah, saya mohon Bapak Ibu memberikan tanggapan pada ini. Saya punya untuk refleksi ya, saya punya Mentimeter. Nah, di Mentimeter ini Bapak Ibu bisa menuangkan ide-idenya. Bapak Ibu bisa masuk langsung ke menti.com. Di HP saja Bapak Ibu. Di HP silakan diketik menti.com. Kemudian saya share dulu. Sebentar, maaf, lupa. Nah, saya share dulu menti.com. Belum bisa Bu. Belum bisa ya Bu. Ya, sudah. Tadi bisa ya, ini sekarang kok. Tab. Ya Bu, sudah bisa Bu, sudah Bu. Sampun. Ya, sudah. Sampun. Oh iya sudah. Nah, silahkan diisi ya langsung ya. Nah, di situ nanti ada beberapa, ini sudah ada yang masuk. Ada yang menuliskan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara sangat teladan dan tuntunan kepada guru. Siapa ini ya? Saya Bu. Karena nggak ada. Oh ya Pak Sutris. Ya ini. Jadi
apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara memang merupakan teladan bagi kita semua sebagai pendidik. Nah, mudah-mudahan konsep-konsep ini nanti bisa selalu digunakan terus, ya, tidak ada bedanya lagi. Kalau dulu kita mungkin agak melupakan, sekarang kembali, dan mungkin seterusnya nanti kita akan menggunakan konsep-konsep yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Demikian untuk refleksi untuk materi sebelumnya. Saya lanjut berikutnya ke materi diskusi. Di sini akan saya sampaikan beberapa aturan-aturan yang nanti harus Bapak Ibu lakukan pada saat diskusi. Saya share screen dulu. Kita masuk ke inti kegiatan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada ruang kolaborasi sesi 2 ini yang pertama punya tujuan, yaitu calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Ini adalah tujuan dari kegiatan. Kemudian untuk aturan-aturan presentasi nanti, untuk kesepakatannya seperti biasa, nanti di dalam presentasi saya mohon bagi yang tidak berbicara tolong di-mute, kemudian kalau mau bertanya silahkan raise hand, dan menghormati para peserta yang lain ya dalam saat diskusi. Kemudian di diskusi ini nanti Bapak Ibu menyampaikan untuk presentasinya ya, menyampaikan selama 30 menitan. Kemudian kalau ingin menanggapi paling ada waktu sekitar 8 menit. Saya rasa itu untuk aturan-aturannya. Untuk yang pertama saya mohon hasil presentasinya disampaikan di sini dengan menampilkan, ini saya turunkan dulu, saya menampilkan hasil diskusi yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin menyampaikan nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Pak Termanu, kelompok berapa Pak? Masih di mute, Bu. Pak? Kelompok 2. Ya, bisa menampilkan Pak? Ya, ini siap. Ya. Baik, sebentar. Kok belum ya? Sudah tampil? Ya, proses. Baru proses ya. Yang window-nya apa? Window-nya. Ya, itu Sudah? betul. Baik. Sudah. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oh itu Pak, itu milik saya. Itu mulai Pak. Itu kalau saya Pak Naryo itu. Yang paling terakhir Pak tadi. Coba saya bantu kalau mungkin bisa. Belum ketemu? Oh iya, Bu Endi dulu. Stop dulu. Stop dulu, Pak. Saya baca dan apa mungkin. Saya Ya, stop dulu. satu kelompok. Mungkin ini saya coba. Ya, stop dulu, Ader. Stop dulu. Saya turunkan dulu. Ya, stop dulu ya. Ya. Juga saya Silakan bantu. sekretaris. Ya. Ya nanti Pak Termanu tinggal membacakan Pak. Ya, saya baca nanti. Tampilkan. Bentar. Biar Ya. kolaborasi. Betul ya ini ya. Belum tampil. Belum tampil, Bu. Belum tampil. Oh, belum tampil. Sebentar. Ya memang harus sabar kalau dalam daring ini kita memang butuh sabar karena memang kadang sinyal, ya kadang kita sesuatu keterkendala.
Nah, mungkin salah ambil file bisa saja terjadi. Ya, sudah terlihat? Ya, sampun. Sudah agak dibesarkan, Bu. Ya. Ya, sampun. Ini adalah pertanyaannya ya. Langsung ke berikutnya, slide berikutnya itu aja. Ini hasil diskusi. Hasil diskusi. Ya. Baik. Saya kan satu kelompok toh Pak Dan, monggo. Ya. Oke. Jangan maos. Baik. Terima kasih atas kesempatannya di kelompok 2. Nah, di sini hasil dari diskusi kami tadi sudah saling menyampaikan pendapat. Nanti ya Pak, dilanjutkan lanjutkan saja ya Bu. Ya. Di bawah adalah hasil diskusi kekuatan konteks sosiokultural sesuai dengan pemikiran KHD adalah banyaknya industri ukir yang merupakan kekuatan sosial kultural di daerah saya, Jepara daerah saya Bu. Selain itu juga karena daerah pantai di mana latar belakang ini juga mempengaruhi kodrat anak dalam pembelajaran. Sebagai seorang pendidik kita harus bisa melakukan proses pendidikan sesuai filosofi KHD, Raja Dewantara, dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Langsung ke yang kedua ya Bu. Oh ya, yang kedua boleh. Pemikiran KHD itu dapat dikonseptualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya karena apa yang disampaikan KHD dapat menjadi dasar filosofi pendidikan nasional Indonesia. Ini masih ada kaitan yang nomor 1 tadi Bu, maka saya teruskan biar nyambung. Langsung aja sih kalian yang ketiga. Nah, kekuatan dari apa pemikiran KHD dari 1 dan 2 tadi itu dapat menebalkan laku murid di kelas atau sekolah bahwa pembelajaran berpihak pada murid dan dalam pembelajaran guru menerapkan Engang Sorsum Pelodo, Engadyo Mangungkarso dan Pupurian Dayani. Dalam pembelajaran guru melakukan perubahan sesuai kodrat alam dan zamannya. Begitu Bu. Terima kasih, mungkin ada masukan dari kelompok yang lain yang disampaikan. Nah, ini tapi bagaimanapun tetap ada masukan-masukan dari kelompok lain. Silahkan siapa yang memberi masukan, monggo respon. Buka slide 1 dulu ya Bu. Biar silakan untuk yang nomor 1. Mungkin ada masukan-masukan dari Pak Sutresno atau yang lainnya. Baik, terima kasih Bu. Saya tertarik sekali dengan pernyataan di sana, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Nah itu kemudian contohnya itu ada daerah ukir Jepara. Kalau di daerah ukir Jepara itu tergolong kodrat zaman apa kodrat alam Bu? Terima kasih. Itu kalau saya karena tadi kita dari Jepara, kodrat alam Pak. Ya, terima kasih. Karena itu ada pantainya dan untuk kalau ukir yang memang sudah di situ tumbuhan di situ jati bisa tumbuh di situ dan masyarakatnya bisa begitu Pak kalau saya. Ya. Matur suwun Bu. Bagaimana Pak Tres? Pengertian saya barangkali begini. Zamannya ukir ngukir, barangkali begitu pemahaman saya. Iya Pak, di Jepara walaupun tiap hari Pak itu ngukirnya Pak. Iya. Karena jadi biasanya ini Bapak Ibu, kodrat alam ini akan mempengaruhi juga karakter dari anak-anak. Jadi misalkan seperti di pantai itu biasanya anak-anaknya itu biasanya karakternya keras. Nah ini kita harus bisa memahami bagaimana anak-anak itu karakternya tentu saja berbeda-beda. Jadi kalau mungkin anak-anak dari golongan ini ya mungkin dari pengusaha-pengusaha, anak-anak yang pengusaha ukir itu mungkin karena mungkin kecukupan bisa saja karakternya beda juga dengan yang tadi. Nah ini memang jadi karakter dari anak ini kadang juga dia juga Jepara ya, kok sama-sama bisa paham ya? Makanya saya bisa memberikan ya. masukan, hanya menguatkan saja Ibu. Nah, mungkin dari yang lainnya cukup ya, yang berikutnya yang nomor 2, monggo ada masukan Pak Karmanul nomor 2. Di situ ada pemikiran masih ada kaitan yang nomor 1 ya, masih ada kaitannya dengan yang nomor 1, monggo. Ada masukan atau mungkin Pak Sunario?
Cukup Ibu. Terima kasih. Hanya oh iya ini Pak Darmawan ya. Pak dengan Darmawan. latar sosial budaya itu sangat mempengaruhi tadi, memang berpengaruh. Nah, termasuk tadi kalau di pantai yang disampaikan di awal tadi, di pantai cenderung anak pemikirannya keras. Nah, ini karena apa? Nah, juga kerasnya bisa juga diawali dari karena gelombang lautan yang apa suaranya menggelegarnya cenderung berbicara keras gitu. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Darmawan. Bagus sekali. Ya itu untuk apa nomor 2. Mungkin ada yang lain lagi. Sampun ini untuk yang kedua Pak. Ada masukan juga? Cukup Bu, cukup. Cukup. Kita lanjut yang ketiga. Di situ adalah kekuatan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan lagu murid. Nah, biasanya di sekolah itu sudah terlaksana ya. Nah, apa saja yang biasa dilakukan oleh guru. Bagaimana nih untuk yang nomor 3? Ada tambahan-tambahan mungkin? Banyak sekali kelihatannya yang mungkin belum tercantum ya. Ya, itu Bu. Saya Bu. Ya, monggo Pak. Itu mungkin perlu disampaikan, ditambahkan, semua itu kan dalam upaya mencapai satu kebahagiaan hidup Bu. Well-being. Nah. Well-being ya. Jadi memang pada pembelajaran itu tujuan utamanya adalah kebahagiaan, kebahagiaan murid ya Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi yang nambahkan lagi, yang lain? Itu Bu, saya Bu. Nggih, monggo Pak Sutrisno. Saya itu kok agak bingung antara ing ngarsa sung tulodo dengan ing madya mangun karsa. Jika guru memberikan contoh itu dia masuk di engarso apa ing madya Bu. Terima kasih Bu. Oke, monggo. Mungkin ada yang mau membantu menjawab Bu Heni. Saya mencoba ya Bu. Engarso katanya menjadi teladan Bu. Oke. Nah, menjadi teladan. Ing madya itu memberikan dorongan. Iya. Itu. Nggih. Kasih. Tidak salah itu. Nggih. Betul ya, jadi memang memberikan contoh ya berarti engarso tulodo ya. Memberi tulodo, memberi contoh. Saya Pak Krisno mengangkat angkat tangan. Saya Bu. Pemahaman saya engarso sing tulodo betul sudah. Ing madya mangun karsa itu menjadi satu power Bu, kekuatan loh. Kekuatan. Karsa ya Pak. Ya, kekuatan. Karsa membangun kekuatan karsa. Kekuatan dari dalam. Baru Tuturi Handayani menjadi satu push dari belakang mendorong teman-teman kita. Ya gitu Bu, makasih. Terima kasih Pak Sunario, bagus sekali jawaban Bapak Ibu semua. Dari sini kita semakin paham ya Bapak Ibu bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara, jadi semakin mengerti, semakin terpakai dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Untuk selanjutnya saya saya akan memberikan refleksi, bisa Bapak Ibu tulis di Jambot yang sudah saya tuliskan alamatnya di chat, monggo diisi. Ya, sudah. Yang mengetik proses. Proses ya. Nah, ini sudah mulai ada yang masuk ini. Ada pertanyaan apa yang Anda lakukan setelah mempelajari modul 1.1? Ya ini nanti saya baca semuanya saja karena mungkin waktunya tidak mencukupi untuk membahas secara keseluruhan. Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan ini nanti sudah ada filenya, saya akan melihat bagaimana tanggapan-tanggapan Bapak Ibu semua dari Jambot yang sudah terisi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang sudah tidak mencukupi lagi untuk banyak berbicara lagi, tapi saya berharap nanti Bapak Ibu tetap selalu belajar dan belajar terus untuk bisa semakin kompeten dalam pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Mari kami harap. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita berfoto lebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum saya tutup. Monggo. Ya, cheese. Bertemu sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.